Nah, ada yang menyebutnya dewa bulan, ada yang dewa air, atau ada yang juga dewi cinta, ada dewi air anggur, ada dewa perang, ada macam-macam kata yang sudah dipakai untuk menjelaskan siapakah Allah yang mereka sembah, dan diberi nama-nama dan kita akan lihat lebih banyak itu sebentar. Saya ingatkan sekali lagi bahwa apa yang tadi Pak Jeff katakan dengan ilah itu tidak sama dengan Allah. Karena yang disebutkan tadi itu semua merupakan sebutan, sedangkan Allah itu nama diri. LAI saja karena menggunakan kata Allah dalam terjemahannya, akhirnya harus diakui kalau Allah itu mau tidak mau jadi nama diri. Nah, setiap bahasa memiliki dialek dan perbedaan pelafalan. Saya sangat setuju dengan statement ini. Waktu saya belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahwa ada banyak dialek, ada perbedaan-perbedaan. Jadi pada waktu saya belajar bahasa Indonesia di Sulawesi Tengah, saya datang ke Jakarta dan saya berbicara tentang kintal saya dan orang yang sudah pilih jalan. Orang di sini berkata, apa itu kintal? Apa itu pilih jalan? Ternyata itu adalah bahasa yang di Indonesia Timur, tidak umum di bagian-bagian yang lain. Apalagi pada waktu saya juga mau belajar bahasa, saya belajar ada kesulitan di dalam pelafalan. Misalnya, pada waktu satu hari saya mau berkhotbah bahwa Yesus Kristus anak domba yang tidak ada cacat celah. Dia anak domba yang tiada celahnya. Saya berkata, saudara-saudara, Yesus Kristus anak domba yang tiada celana. Pengucapannya sedikit berbeda, tetapi mengubah makna. Nah, jadi kalau mau berkata, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu ucapkan sedikit, oh saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini di dalam belajar bahasa dan juga untuk orang belajar pelafalan yang tepat bisa saja mengalami kesulitan-kesulitan. Misalnya kata saudara. Oh, saya sudah belajar dari kamus dan dari buku-buku pelajaran waktu saya belajar saudara-saudara. Tetapi waktu saya ke Manado, saya dengar pendeta berkhotbah, saudara. Saya dengar, apa ini saudara? Jadi setelah saya bertanya, apa artinya saudara? Dia bilang artinya brothers and sisters. Saudara di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau Manado bilang begitu, saudara. Jadi saya analisa susu darah. Susu, jadi kalau brothers and sisters berarti orang yang minum dari susu yang sama, yang lahir dari darah yang sama. Susu darah. Padahal itu adalah logat atau dialek dari saudara. Jadi ada orang di Jawa berkata saudara, orang Manado bilang saudara. Apa itu kata yang lain? Tidak. Itu kata yang sama, hanya dia punya logat sedikit berbeda, dia punya ucapan sedikit berbeda, tapi kata yang sama. Juga ada orang yang mengalami kesulitan dengan huruf F. Pak Jeff jangan mengalihkan pembicaraan dengan keluar dari konteks pembahasan. Yang dibahas saat ini adalah soal nama Tuhan, bukan soal bahasa. Jadi jangan digabung-gabungkan atau dihubung-hubungkan sehingga pendengar jadi mengalami kerancuan atau kebingungan. Sebagai pendengar yang kritis, kita harus bisa membedakan. Sebagian orang Indonesia tidak bisa bilang F, sehingga bukan film tapi jadi film. Dan di Sulawesi Tengah, di suku Mori, ada orang-orang di sana yang kesulitan mengucapkan kata
firman Tuhan, mereka berkata wirman Tuhan. Nah, apakah itu berarti bahwa mereka salah dan menghina firman Tuhan? Tidak, itu adalah dialek. Kata yang sama, pengucapannya sedikit berbeda. Orang Indonesia kesulitan dengan huruf TH. Saya mau ajarkan orang untuk berkata nama dari anak saya, Ruth. Ruth. Jadi ada Ruth, ada Rus, ada macam-macam dia punya. Tapi bukan bukan Ruth, tapi Ruth. Sulit tidak? Sulit. Karena untuk TH-nya lidah harus keluar. Ruth. Tapi di Indonesia kurang ajar kalau begini, saudara. Jadi Ruth, karena sulit, nama anak saya dirubah di sini jadi Ruth. Mau Ruth, Ruth, atau Ruth, atau Ruth, mau lidah dijulurkan atau ditekuk ke dalam dan sebagainya, tidak masalah. Yang jelas pribadinya sama. Namun kalau Yahweh menjadi Tuhan dengan huruf besar semua, menjadi Allah huruf besar semua, ini jelas beda pribadi sama sekali. Jadi jangan disama-samakanlah. Sama juga dengan Matthew. Nah, TH-nya dalam bahasa Inggris sebenarnya walaupun TH-nya sama, tapi ucapannya bisa berbeda. Thank you, itu lembut. Thank you. Tapi ada juga therefore. Ada therefore. Jadi pelafalannya sedikit berbeda. Huruf-huruf yang sama, tapi pelafalannya sedikit berbeda. Bukan hanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang kita akan menemukan seperti ini. Nah, seperti SY. Ada banyak orang Indonesia tidak bisa bilang syukur. Mereka bilang syukur. Betul tidak? Hah? Nah, apalagi kalau misalnya di Australia ada keluarga Chinese, imigran dari China datang ke Australia, sedang belajar bahasa Inggris. Mereka buka restoran makanan Chinese. Jadi kita ke situ, mereka tanya, karena kita mau tanya, kita mau makan di sini. Kita mau tanya, mau makan apa? You like fried rice? Fried rice? You like fried rice? Mereka tidak bisa atau seperti di Indonesia, bukan mari kemari, tetapi mali kemali. Generasi kedua bisa, tetapi generasi yang pertama datang sulit karena tidak ada Kenapa? Karena di dalam bahasa otak kita hanya merekam bunyi-bunyi baru di dalam 8 tahun pertama perkembangan kita sebagai anak. Setelah umur 8 tahun, tombol off ditekan. Secara otomatik, secara genetika. Jadi semua bunyi yang kita dengar di dalam 8 tahun yang pertama terekam di dalam kita. Tidak berarti kita sudah harus belajar bahasa itu, tapi pokoknya kita sudah biasa mendengar suara itu atau ucapan itu terekam. Nanti kemudian di tahun-tahun kemudian kita mau belajar bahasa itu, kita akan bisa mengucapkan dengan baik. Karena ucapan itu sudah terekam di dalam kita. Jadi ini adalah soal biasa secara bahasa. Dan ini kita melihat di dalam dialek-dialek. Sehingga di antara Elo, Eloa, Allah, Ilah. Ini juga merupakan perbedaan-perbedaan dialek. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Eloh, Eloah, Allah, Ilah itu bukan beda dialek, melainkan merupakan penyebutan terhadap sesembahan. Sedangkan khusus Allah itu merupakan nama diri. Jadi jangan dirancukan di sini. Nah, di dalam Alkitab Yahudi, sebagian kecil perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Aram menggunakan kata atau huruf A, L, H.
Ya, kalau kita katakan di dalam bahasa Inggris, atau dia adalah alaf, lamad, he dalam bahasa Ibrani, atau alif, lam, ha dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani, huruf alef, lamet, he, atau yang tadi Pak Jeff katakan alif, lam, ha dalam bahasa Arab, itu bukan Allah. Sebab kalau Allah, itu huruf Arabnya alif, lam, ha. Jadi berbeda. Saudara yang tidak memahami bahasa Arab, jangan dibuat bingung dalam hal ini. Kalau ditulis hurufnya saja sudah jelas berbeda. Nah, di dalam Daniel 2 ayat 47, kita melihat salah satu ayat yang di dalam Alkitab asli tidak ditulis di dalam bahasa Ibrani, tetapi ditulis di dalam bahasa Aram. Jadi, karena pada waktu Daniel itu juga di dalam zaman Ezra, sebagian firman Allah, naskah-naskah tertua tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi aslinya ditulis di dalam bahasa Aram. Daniel 2 ayat 47. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan berkuasa atas para raja. Dalam bahasa Aram, di elahikon, hu elahin, umara malakin. Nah, jadi untuk kata yang disembah, yang bahasa Indonesia Alkitab menggunakan kata Allah, dalam bahasa Aram, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, bagian-bagian di dalam kitab Daniel, menggunakan kata elah. Nah, ini berasal dari akar A-L-H, alaf, lamad, he. Dalam kitab Daniel yang sudah dibaca oleh Pak Jeff tadi, dalam bahasa Aram untuk sesembahan ditulis dengan elah. Itu sudah sangat jelas. Dan itu tidak sama dengan Allah, seperti dalam bahasa Indonesia yang selama ini dianggap sebagai sinonim dari sesembahan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata Allah sebagai sinonim dari kata sesembahan atau yang disembah. Hanya orang Nasrani yang fanatisme dengan kata Allah saja yang memperkosa bahasa Indonesia. Tadi sudah saya terangkan di depan. Nah, juga di dalam Daniel pasal 5 ayat 1, perhatikan ini, Daniel 5 ayat 1, bahasa Indonesia terjemahan Lai berkata, demi nama Allah Israel. Bahasa Aram, bahasa asli Daniel 5 ayat 1, Beshum Elah Yisrael. Di sini menggunakan kata bahasa Aram Elah. Pak Jeff mengutipnya ayat salah tuh. Daniel pasal 5 ayat 1. Dalam bahasa apapun tidak ada yang berbunyi seperti yang sudah dibaca tadi. Tapi okelah, tidak apa-apa. Saya ikuti saja. Kalau Pak Jeff membaca dalam bahasa Aram yang berbunyi Beshum Elah Yisrael, itu dalam bahasa Ibraninya berbunyi Beshem Elohim Yisrael. Itu artinya dalam nama Elohim Yisrael. Jadi kata Elah dalam bahasa Aram atau Elohim dalam bahasa Ibrani itu bukan nama. Jadi tidak sama dengan Allah. Jadi tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia demi nama Allah Israel. Karena Allah itu bukan sebutan. Elah bahasa Aram sama dengan ilah bahasa Arab, sama dengan Elo di dalam bahasa Ibrani. Dan semuanya berasal dari akar yang sama. Nah, kita akan kembali kepada itu lagi sebentar. 2. Kata Yahweh dalam sejarah. Kata Yahweh dalam Alkitab, nah saya menggunakan kata Yahweh karena memang secara teologi linguistik di dalam dunia masa kini itu adalah paling populer. Nama Yahweh bukannya paling populer, tetapi memang tertulisnya demikian. Jadi mau tidak mau ya harus dibaca Yahweh. Nah, pernyataan Pak Jeff ini saja membuktikan kalau nama itu memang ada dan bisa berbunyi, kan? Tidak ada ahli yang tahu apa itu adalah tepat. Mungkin tepat,
Tapi tidak ada yang tahu apa itu tepat atau tidak. Tapi kita pakai saja. Yahweh dalam Alkitab adalah khusus untuk nama Tuhan. Nah, Pak Jeff sudah mengakui sekarang kalau Yahweh itu dalam kitab suci memang khusus untuk nama Tuhan. Lalu kenapa mau coba-coba mengganti dengan nama lain? Tapi perhatikan, di zaman perjanjian lama, kata Yahweh, tetragrammaton itu, juga dipakai sebagai nama dewa yang memiliki istri, yaitu Asyerah. Apakah kita membuang kata Yahweh karena ada yang memakainya beda dengan kita? Bukankah ada orang yang berkata, kita sebagai orang Kristen tidak boleh pakai kata Allah karena itu adalah nama sesembahan agama lain? Bukankah ada yang berkata, kita harus membuang kata Allah karena itu disebut sebagai dewa air atau dewa bulan? Bahkan bukan cuma itu, tapi dewa perang, dewa seks, dewa guntur, dewa kesuburan, ribuan dia punya nama-nama yang bisa diberikan. Kalau nama Yahweh dipakai sebagai nama dewa, ya tidak masalah. Tetapi apakah kalau dipakai sebagai nama dewa, lalu berarti Yahweh menjadi dewa? Kalau saya bilang Pak Jeff itu negro, apakah kemudian Pak Jeff berubah menjadi negro? Kalau saya punya gitar, lalu saya mengatakan kepada gitar, "Oh gitar, berkatilah saya karena engkau adalah Yahweh." Apakah hal ini salah? Tentu saja tidak. Sebab saya punya hak untuk mengatakan gitar sebagai Yahweh atau sebagai apapun. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah gitar saya itu pernah mengatakan akulah Yahweh? Tidak kan? Kalau Allah berbeda. Pertama, memang dalam bahasa Ibrani tidak ada dan tidak pernah dipakai sebagai nama sesembahannya umat Israel. Yang kedua, nama itu oleh umat Islam sudah menjadi nama sesembahan mereka. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 yang mengatakan Ufkol asyer amarti alekem tisameru wechem Elohim akrim lo taskiru lo yisama alpika, yang artinya dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Nama sesembahan lain jangan kamu sebut. Janganlah hal itu terdengar dari mulutmu. Nah, kita ini mau taat kepada siapa? Taat kepada Jeff Hammond yang menghalalkan nama Allah untuk tetap disebut? Atau menurut firman Tuhan yang setiap saat kitabnya kita bawa dan kita baca, yang mengatakan Yahweh hanya pribadi Yahweh saja, satu dan satu-satunya? Apakah pernah ada sesembahan yang mengatakan akulah Allah sebagai nama sesembahannya Israel? Coba saudara pendengar renungkan sejenak. Nah, kalau di dalam sejarah bukan hanya kata Allah yang sudah dipakai untuk sesembahan dewa-dewi dan berhala, kata Yahweh pun sudah dipakai untuk sesembahan dewa-dewi berhala. Dan itu memang di dalam sejarah terbukti. Jadi kalau kata Allah harus dibuang karena itu adalah kata yang pernah dipakai sebagai kaitan dengan sesembahan, kata Yahweh pun kita harus buang untuk alasan yang sama. Pak Jeff tidak usah membela nama Allah sehingga memaksakan kehendak agar nama Allah harus tetap dipakai dalam kitab sucinya umat Nasrani. Mari telusuri sejarah. Yahweh itu pernah menyatakan dirinya dengan berkata akulah Yahweh. Saya akan bertanya, pernahkah ada pribadi yang mengatakan akulah Allah dan dalam kapasitas sebagai nama sesembahannya orang Israel? Ada? Tidak pernah ada kan? Jadi jangan diada-adakan dan dipaksakanlah. Jadi jelas kalau Yahweh itu pernah menyatakan dirinya sebagai pribadi sesembahan. Sedangkan Allah kan manusia yang memberi nama dan bukan sesembahan miliknya Israel. Mungkin saudara pendengar ada yang bertanya, kalau begitu siapa yang memberi nama Yahweh? Bukankah itu Mose yang memberi nama? Saya katakan tidak.
Yahweh memberi nama bagi dirinya sendiri. Dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-32 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Asher samta otot umoftim be'eretz Mitzrayim at hayom hase uf Yisrael ufa adam wata'ase lecha sem hayom hase, yang artinya, sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitzrayim sampai pada hari ini, dan di Israel serta di antara manusia, dan engkau telah membuat satu nama bagimu sendiri seperti pada hari ini. Jadi sangat ironis kalau nama Yahweh harus dibuang, sedangkan nama Allah yang jelas-jelas tidak ada dalam firman dibela mati-matian dan dipaksakan untuk tetap eksis. Ini teologi jukir balik namanya. Nah, apa saya mau buang kata Allah? Tidak. Apa saya mau buang kata Yahweh? Tidak. Kalau orang lain mau pakai kata-kata itu beda dengan saya, terserah mereka. Saya mau pakai sesuai dengan pewahyuan firman Allah. Itu memang hak Pak Jeff, mau membuang atau memakai nama Allah, mau membuang atau memakai nama Yahweh, itu memang urusan Pak Jeff. Namun yang seharusnya saudara pendengar dengarkan, bukan suara Pak Jeff yang tanpa dasar firman, melainkan apa kata Tuhan sendiri. Kalau kita membuang nama Yahweh, itu ya sama saja dengan membuang Yeshua. Karena Yeshua dan Yahweh itu satu pribadi adanya, satu pribadi dalam dua manifestasi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita mengembalikan nama Allah kepada pemiliknya, yaitu sebagai sesembahan jahiliyah kepada orang-orang pra-Islam, dan mengembalikan nama Allah kepada umat Muslim, itu sudah menjadi suatu kewajiban kita bagi umat Nasrani yang mencari kebenaran firman Tuhan, bukan firman Allah. Kalau mau mencari kebenaran firman Allah ya di Al-Quran. Jadi saudara mau mencari kebenaran atau tidak? Kalau mencari kebenaran, dengarkan suara firman Tuhan yang memiliki dasar, bukan hanya dasar pemikiran manusia saja. Nah, ini adalah satu inskripsi dari Kuntilet Ajrud dari abad ke-8 sebelum Masehi. Di sini, nah saya ada yang bawa pointer, ada yang laser merah. Rupanya ada di depan di sini. Sebenarnya gambar ini sedikit pornografik, tapi sudah beginilah di dalam inskripsi sejarah. Tidak ditemukan? Tidak ada. Ada orang yang lain punya? Ada di sini. Oke, terima kasih Pak. Oke. Yang tinggi yang di tengah gambar sebelah kanan ini, yang di tengah itu adalah Yahweh. Ya, yang saudara lihat yang di sebelah sini. Ini adalah Yahweh. Istrinya Asherah yang di sebelah kanan, rupanya sedang main musik ini. Jadi ini Yahweh bersama dengan istrinya Asherah. Ini juga adalah satu patung yang lain di luar lukisan ini kepada Asherah, salah satu dewi pada zaman 800 tahun sebelum Masehi. Jadi ini adalah berhala yang disembah, namanya Yahweh. Apa kita akan membuang kata Yahweh karena ada sekelompok orang yang mungkin penyembah-penyembah berhala yang berasal dari Kadesh Barnea atau berasal dari orang Yahudi, tidak diketahui, yang menyembah satu yang mereka sebut Yahweh yang punya istri. Kita tidak akan membuang kata Yahweh cuma karena ada orang lain yang menggunakannya dengan cara demikian. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi saya tidak akan membuang Yahweh walaupun ada orang yang menyembahnya sebagai berhala. Kenapa? Karena Yahweh yang saya sembah bukan Yahweh yang berhala. Nah, kalau Allah, apakah ada suatu pribadi sesembahan yang berbicara kepada manusia sebagai pribadi sesembahannya orang Israel yang bernama Allah? Yang ada adalah Allah
dalam tanda kutip, yang berbicara kepada Muhammad sebagai nabinya umat Islam di Gua Hira. Nah, saudara mau mendengar yang mana sekarang? Silahkan jawab sendiri saja ya. Kalau saudara tetap mau mendengarkan suara Allah yang berbicara kepada Muhammad di Gua Hira, ya tidak apa-apa, itu hak saudara kok. Tetapi saya sarankan, kalau mau mendengar suara Allah, saudara harus konsekuen melakukan seperti apa yang umat Islam lakukan saat menyembah Allah. Itu baru benar, tidak setengah-setengah, kanan kiri oke. Dan saya mau menggarisbawahi perkataan Pak Jeff tadi. Pak Jeff tadi mengatakan kalau nama Yahweh tidak dibuang. Nah, kalau nama Yahweh tidak akan dibuang, kenapa ada seminar semacam ini? Hanya untuk menghalalkan nama Allah agar bisa tetap dipakai dalam kekristenan, walaupun tanpa dasar firman. Coba pendengar perhatikan dan renungkan, apakah apa yang disampaikan Pak Jeff mengenai nama Allah dari tadi agar bisa tetap legal dalam kekristenan itu ada dasar firman Tuhannya? Tidak ada kan? Ada satu batu hitam disebut batu Moab dengan measure steel yang menceritakan kisah yang di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 27, yaitu tentang zaman pemberontakan yang setelah kematian Raja Ahab, dan inskripsi yang menggunakan kata Yahweh di dalamnya adalah inskripsi tertua dalam sejarah di luar Alkitab dan berasal dari abad ke-9 sebelum Masehi. Artinya di dalam catatan arkeologi kita dapat menemukan bahwa ada pemakaian Yahweh sebagai nama yang disembah oleh bangsa Israel. Tapi kami juga menemukan inskripsi di dalam arkeologi tentang penyembah-penyembah berhala yang menyebut Yahweh sebagai salah satu berhala mereka. Apa kita membuang kata itu? Tidak. Kita membuang pemakaian yang salah, bukan pemakaian yang benar. Untuk yang ini saya tidak perlu memberi sanggahan karena sudah tersanggah di depan tadi. Jadi yang dikatakan ya, kalau misalnya ada dia punya bak mandi plastik untuk baby, dan dia sudah mandi dan airnya sudah kotor. Nah, kalau buang itu air, jangan buang babynya juga. Hah? Mungkin airnya kotor, tapi baby kasihan kalau dibuang. Ketiga, kata Allah dalam sejarah gereja. Jadi kita sudah sedang melihat di dalam sejarah. Nah, yang ketiga ini kata Allah dalam sejarah gereja dalam Kisah 2 ayat 8 sampai 11. Ini adalah pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari gereja Tuhan lahir. Bagaimana mungkin dikatakan kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi pada waktu itu di Yerusalem ada ribuan orang dari berbagai bangsa yang berkumpul untuk masa raya Paskah, Pentakosta. Dan pada waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari itu, dan 120 murid di dalam kamar loteng di Bukit Sion, Roh Kudus mulai bekerja dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Ada 2 mujizat yang terjadi. Mujizat pertama, mereka-mereka yang berbahasa-bahasa yang baru. Mujizat kedua, orang-orang yang di situ yang mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Nah, di sini kita akan melihat ada daftar 17 bahasa orang dari bangsa-bangsa yang hadir pada waktu itu, yang langsung menyaksikan mujizat gereja Tuhan lahir. Buat saya itu cocok sekali. Bahwa bukan hanya orang Yahudi yang hadir waktu gereja Tuhan lahir, tetapi ada wakil-wakil dari 17 bangsa yang hadir. Karena Injil bukan hanya untuk bangsa Yahudi, Injil adalah untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi mereka mendengar dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir,
dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang apa? Orang Arab. Jadi orang-orang yang berbahasa Arab ada di dalam daftar 17 bangsa, 17 bahasa, di mana orang-orang mendengar, seperti yang di dalam kuning ini, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Satu di antara 17 bahasa yang ada di hari Pentakosta saat Ruh Kudus dicurahkan memang ada bahasa Arab, dan ditulis dalam Kisah 2 ayat yang ke-11 yang di dalam terjemahan Kitab Suci Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia ditulis sebagai berikut: baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Namun ternyata dalam bahasa Ibrani berbunyi sebagai berikut: Gam sefat kereti wa araf asyer anaknu lil sonot yenu somim otam mesaprim et niflot ha Elohim. Jadi terjemahan yang benar bukan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, melainkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Elohim. Jadi orang-orang Yunani yang ada di situ, mereka dengar tentang perbuatan Allah. Mereka dengar kata Allah. Ya, kalau orang Ibrani, mereka mungkin akan dengar kata Elohim. Kalau orang yang berbahasa Aram, mereka akan mendengar kata Allah. Dan itu adalah kata dalam bahasa Aram. Bahasa sehari-hari Yesus adalah bahasa Aram. Kata biasa untuk sesembahan di dalam bahasa Aram, bahasa sehari-hari Yesus adalah kata Allah. Tapi hanya satu L, bukan dua L. Tetapi tetap itu adalah Allah. Aduh, Pak Jeff ini bagaimana? Kok dengan gampangnya menggabung-gabungkan kata Allah dengan huruf 1L dijadikan sama dengan 2L hanya untuk memaksakan agar nama Allah masuk dalam kekristenan? Yesua berbahasa Aram sudah saya terangkan di depan tadi bahwa tidak ada kata Allah yang sama dengan Allah, mau ditulis 1L maupun 2L sekalipun. Karena kata Allah dalam bahasa Aram itu sebutan, sedang Allah itu nama diri. Enak saja Pak Jeff ini menggaduk-gadukkan kata. Kata dasarnya saja berbeda. Ingat bahwa nama Allah itu huruf arafnya alif, lam, ha. Beda dengan alif, lam, ha. Ini namanya godak-gaduk parikenau kalau istilah orang Jawa. Demikian juga Elohim tidak sama dengan Allah, karena Elohim itu sebutan, sedangkan Allah itu nama diri. Nah, jadi kalau orang Arab mendengar tentang perbuatan yang dilakukan Elohim, mereka akan mendengar Allah. Kalau orang Yunani mendengar ini, karena ada yang orang Yunani, mereka akan dengar kata apa untuk Allah? Theos. Kalau orang yang dari Roma, di situ dikatakan ada, ya, seperti apa? Di situ Roma, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, orang Roma mereka dengar kata apa untuk yang disembah? Deo atau Deos. Jadi mereka akan mendengar dalam bahasa Latin karena itu adalah bahasa mereka. Jadi masing-masing. Nah, jadi kita melihat di dalam sejarah kelahiran gereja, orang-orang mendengar tentang perbuatan. Jangan dulu. Jadi orang-orang sudah mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke, yang berikut. Nah, kata Allah didengar dalam bahasa masing-masing. Jadi kata apa yang didengar orang-orang berbahasa Arab untuk kata Allah? Apa orang-orang Arab mendengar kata Yahweh? Tidak. Apa orang-orang Arab mendengar kata Elohim? Tidak. Apa orang-orang Arab mendengar kata Allah? Tentu saja.
Pak Jeff jangan mendustai umat yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga dengan gampangnya berbicara logis yang kalau dipikir secara nalar nampaknya benar, padahal keliru besar dan tanpa dasar. Saya akan buktikan bahwa nama Yahweh masih tetap didengar oleh orang-orang Arab. Teman saya yang ahli berbahasa Arab membaca kitab suci umat Nasrani yang berbahasa Arab, nama Yahweh masih tetap ada tuh. Coba dengar pembacaannya yang berikut ini. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin al-ayatus saniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha Yahwahu ismuhu. Nama Yahweh dalam bahasa Arab diucapkan Yahwa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tidak ditemukan vokal E. Nah, sekarang kesaksian dari seorang pemimpin Arab, Dr. Fuad Elias Akhad. Dia seorang pemimpin mantan sekjen Lembaga Alkitab Libanon, seorang ahli sejarah dan bahasa-bahasa Timur Tengah yang menulis tentang usaha meniadakan kata Allah ataupun untuk menggantikannya dengan kata lain seperti Yahweh. Jadi ini seorang ahli bahasa, ahli kebudayaan, ahli linguistik. Nah, ini adalah kesaksian dia tentang soal yang kita sedang bahas. Dia menulis selama lebih dari 500 tahun sebelum Muhammad, mayoritas besar orang Yahudi dan Kristen di Arabia menggunakan kata Allah. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan bahwa pemakaian kata Allah adalah salah? Bagaimana dengan 10 sampai 12 juta Arab Kristen masa kini? Mereka telah menyerukan Tuhan dengan memakai kata Allah di dalam Alkitabnya, nyanyiannya, puisinya, tulisannya, penyembahannya untuk lebih dari 19 abad. Artinya untuk hampir 2000 tahun orang-orang Kristen Arab sejak hari Pentakosta, sejak hari kelahiran gereja telah berseru kepada Tuhan dengan menggunakan kata Allah. Dalam pembacaan kitab suci berbahasa Arab tadi sudah sangat jelas bahwa nama Yahweh masih tetap ada. Dan memang harus tetap ada, karena memang aslinya ada, dan harus demikian. Jadi sangat ironis kalau orang Kristen Arab dijadikan sebagai patokan kebenaran. Memangnya firman Tuhan itu aslinya berbahasa Arab? Kok fanatisme amat terhadap nama Allah begitu luar biasa, sehingga nama aslinya justru disingkirkan, sedangkan nama sesembahan yang tidak ada kaitannya dipaksakan untuk masuk. Pantas saja orang Kristen di Indonesia banyak yang tidak mengenal nama Yahweh, sehingga kalau ada nama Yahweh dianggap ajaran sesat, saksi Yehova, dan dianggap merubah isi-isi firman. Ini sangat memalukan. Kalau orang Kristen Arab memakai nama Kuan Kong dalam sesembahan mereka, dan itu sudah dilakukan ribuan tahun lamanya, apakah berarti nama Kuan Kong bisa dipakai dalam kitab suci kita, walaupun nama itu tidak pernah ada di dalam bahasa aslinya? Nah, perhatikan selanjutnya. Betapa besar penghinaan terhadap mereka, saudara-saudara kita yang Arab, kalau kita memberitahukan mereka untuk jangan menggunakan kata Allah. Ini adalah kata resmi dalam bahasa mereka, bahkan satu-satunya kata untuk sesembahan dalam bahasa mereka. Kalau kata itu dicabut, mereka mau bilang God, bagaimana? Tidak ada kata lain dalam bahasa mereka untuk God selain daripada Allah. Dan kalau kita berkata kepada mereka bahwa mereka adalah keliru, berarti mereka salah dengar pada hari Pentakosta. Maka juga di dalam semua Alkitab mereka, di sepanjang sejarah, tulisannya, komentarinya, semuanya selama hampir 2000 tahun, orang-orang Arab Kristen sampai hari ini menggunakan kata Allah. Apakah Pak Jeff ada bukti kalau saat Ruach HaKodes melawat umatnya di hari Pentakosta itu,
mereka menyebut-nyebut nama Allah? Mana ada perkataan mereka mengatakan Allah dalam kejadian tersebut? Firman Tuhan hanya menulis kalau mereka ada yang berasal dari Arab dan mendengar dengan bahasa mereka. Hal itu tentu saja tidak salah. Namun Yahweh itu kan nama, bukan bahasa. Jadi kalau bahasa, mau pakai bahasa apa saja tentu tidak masalah. Jadi jangan main tafsir tanpa dasar, hanya main logika saja. Dalam kitab suci berbahasa Arab saja sudah jelas tadi kita dengar bersama, nama Yahweh tetap disebut. Saya tidak menghina Kristen Arab. Siapa yang menghina Kristen Arab? Saya ini meluruskan apa kata firman Tuhan. Masalah mereka salah besar di hadapan Tuhan atau justru paling benar menurut Pak Jeff, itu bukan urusan saya. Yang menjadi hakim adalah Tuhan. Nah, kalau yang menjadi hakim itu Tuhan, yang menentukan benar salah itu siapa? Tentu Tuhan dong. Dan Tuhan tentu kalau menentukan benar salahnya seseorang, apakah menggunakan kitab suci berbahasa Arab sebagai dasar kebenarannya? Silahkan pendengar renungkan sendiri saja. Nah, di sebelah kanan di sini ada orang Arab. Saya tidak bisa lihat dia. Ada di mana dia? Ada? Angkat tangan Nazar. Atau datang di sini Nazar, datang di sini. Ada mikrofon, bisa kedua bisa Oke. Nah. Dia mau pakai bahasa Arab, tapi saya bilang sama dia pakai bahasa Inggris saja. Karena saya tahu sebagian saudara bisa mendengar dan mengerti bahasa Inggris, jadi tidak usah saya terjemahkan dari bahasa Arab. Selamat pagi. Sabah khair. I just want to give you a short testimony about the Bible and the use of word Allah. Saya mau beri kesaksian singkat tentang isi Alkitab dan pemakaian kata Allah. Since the day of Pentecostal, jadi memang sejak hari Pentakosta, since the first time people heard about God, especially Arab people, dan pertama kali orang-orang Arab mendengar tentang Injil, it came through the Holy Spirit. Datangnya melalui Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. The word Allah. Dengan menggunakan kata Allah. Bagaimana Nasar tahu kalau saat hari Pentakosta mereka menggunakan kata Allah? Usia Nasar berapa tahun? Kok bisa tahu kalau mereka mengucapkan Allah? Sedangkan firman Tuhan saja hanya menulis kalau mereka mendengar dalam bahasa Arab. Sekali lagi saya katakan, orang mendengar dalam bahasa Arab tentu tidak masalah. Namun nama Yahweh masih tetap disebut. Dan dalam bahasa Arab bunyinya Yahwah. Kalau kesaksian Nasar ini dijadikan sebagai patokan kebenaran, sedangkan di situ saat itu ada 17 bahasa, berarti nama Tuhan jadi 17 nama dong. Karena saat itu mereka mendengar nama Tuhan dengan bahasa masing-masing, dan nama Yahweh bisa berubah menjadi 17 nama baru berdasarkan bahasa mereka masing-masing. Coba renungkan dengan baik. Kalau saya berandai-andai, apabila saat itu ada orang Jawa yang menganggap Semar sebagai dewanya, berarti nama Yahweh juga berubah menjadi Semar dong. Yang benar aja, kita ini sedang membahas nama, bukan bahasa. Jadi pendengar harus bisa membedakannya. I mean, if you're trying to say this, are you trying to prove that God was wrong? Jadi kalau kita mau batalkan kata Allah, apa kita mau buktikan bahwa Allah salah? I mean, if you really insist that it's a wrong word, this Bible, since the day it was written 2,000 years ago, it got the word Allah. Jadi kalau orang mau katakan bahwa kata Allah adalah salah, berarti Alkitab yang kita sudah pakai selama 2000 tahun sejak hari Pentakosta juga salah. And I think it doesn't really matter what you call God. Jadi buat saya itu tidak menjadi penting bagaimana caranya saudara sebut kata Allah. As long as you know you're in personal relationship with Him.
Yang penting adalah mempunyai hubungan pribadi dengan dia. Buat Nasar dan Pak Jeff tidak penting. Tapi bagi saya dan bagi orang-orang yang mau mencari kebenaran yang hakiki, hal ini merupakan sesuatu yang sangat amat penting. Bagaimana kita bisa punya hubungan intim dan hubungan pribadi dengan Yahweh kalau namanya pribadi saja tidak dikenal, bahkan dianggap asing? Saya yang tidak punya hubungan pribadi dengan Pak Jeff saja harus tahu siapa nama orang yang sedang berbicara itu. And I don't think God told us not to use the word Allah. Sorry. I don't think God told us not to use the word. Jadi tidak ada ayat yang berkata kita tidak boleh pakai kata Allah. If they or people can prove it, let's show it from the Bible where the verse that says do not use the word Allah. Jadi di mana ada ayat di Alkitab yang berkata kita tidak boleh pakai kata Allah? Kalau ayat yang mengatakan dilarang menggunakan kata Allah memang tidak ada. Tetapi kita semua tahu kalau Allah itu nama sesembahan lain yang bukan sesembahannya para nabi dalam kitab suci umat Nasrani. Sedangkan Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 tadi sudah saya jelaskan, yang dalam bahasa Ibraninya mengatakan Ufkol asyer amarti alekem tisameru wesyam Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Nama sesembahan lain jangan kamu sebut, janganlah hal itu terdengar dari mulutmu. Nah, kita sudah mengetahui kalau Allah itu nama sesembahan lain. Kenapa kita tidak menurut firman Tuhan? Kalau Pak Jeff mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan kita tidak boleh memakai kata Allah, bisa saja saya balikkan, mana ada ayat yang mengatakan kita boleh mengganti Yahweh dengan kata Allah. Ini statement konyol namanya. Except for that, stop insulting other people's faith. Jadi daripada kita menghina iman orang yang lain, and just ask God before you start be giving judgments about jadi other mungkin people. kita harus tanya kepada Tuhan sebelum kita menghakimi orang yang lain. May God bless you all. Tuhan memberkati. Nah, Nazar, what word is used for God in this Bible? Ini Alkitab bahasa Arab. Jadi what word is used in this Bible for God? Allah. Ya, saya tanya, kata apa dipakai di dalam Alkitab bahasa Arab untuk orang-orang Kristen yang di sepanjang zaman berkata Allah. Oke, terima kasih Nazar. Thank you. Berarti kalau kita mau katakan bahwa kata Allah harus dibuang, berarti kita menghina saudara-saudara kita Arab yang adalah orang-orang yang sudah memakai kata Allah sebagai sesembahan mereka sejak hari Pentakosta, sejak Roh Kudus menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang dicatat di dalam firman Tuhan. Pak Jeff, mbok jangan mengada-ada dengan menakut-nakuti orang, dengan istilah menghina iman orang Kristen Arab lah. Kami ini tidak menggunakan kata Allah, bukan menghina imannya Kristen Arab loh Pak, tetapi mengembalikan ke sebagaimana mestinya saja. Kalau Bapak menuduh kami menghina Kristen Arab karena tidak menggunakan kata Allah yang memang tidak ada dalam firman Tuhan, kami pun bisa mengatakan dengan Bapak memaksakan Allah tetap masuk dalam kitab suci, berarti Bapak lebih-lebih lagi karena menghina imannya para nabi yang jelas-jelas menggunakan nama Yahweh dan mereka berdialog dengan Yahweh secara langsung. Jadi kita ini tidak bicara soal hina-menghina Pak, melainkan meluruskan kebenaran firman. Aslinya itu bagaimana? Sentral iman kita bukan kepada Kristen Arab, bukan juga kepada Yahudi, tetapi apa yang Tuhan firmankan itu yang kita lakukan. Katanya mau taat firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang ditaati?